Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Jadi meskipun sekarang ini kita lagi menghadapi yang namanya pandemi ya, dan kita juga sekarang ini belajarnya BDR ya, belajar dari rumah. Tapi jangan khawatir adik-adik semua, insya Allah semuanya pasti akan berlalu. Yang penting kita harus sabar. Ingat, Allah selalu mengingatkan apa tuh yang namanya ya. Jadi Allah selalu mengingatkan innallaha ma'as-sabirin ya. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita nggak perlu nih marah-marah pada saat BDR. Aduh susah banget BDR-nya nih, nggak bisa nih. Tenang, nggak usah marah. Aduh lagi lemot banget nih bandwidth-nya nih, nggak usah marah juga. Ingat, la taqadab wa lakal jannah. Jadi kalau kita sabar, kita nggak marah-marah, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan, termasuk nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Oke adik-adik, kita langsung masuk ke materi pelajaran kali ini ya. Oke adik-adik, kita langsung aja ya. Sekarang kita akan mencoba membuat slide dari Google Slide yang ada di internet ya, atau secara online. Kalau biasanya kita membuat slide atau presentasi itu kan pakai PowerPoint ya. Tapi kali ini Pak Ardi mau share bagaimana caranya kita membuat slide atau presentasi itu dengan menggunakan Google Slide. Hebatnya Google itu mengirimkan atau memberikan kita fasilitas-fasilitas yang seperti Office dan juga mumpuni. Artinya nggak kalah sama Office, dan enaknya itu secara online, jadi otomatis kesimpan, kita bisa edit di mana aja, dan banyak sekali kelebihan-kelebihan kalau seandainya kita buat filenya secara online gitu ya. Nah, kita akan coba bagaimana membuat slide yang ada seperti ini. Jadi kalau untuk kali ini tugasnya yaitu membuat ragam cuaca yang ada di Indonesia. Ada beberapa ragam cuaca ya. Nah, kita mau buat seperti ini nih tugasnya nih. Bagaimana caranya? Oke, kita ikuti ya. Kita ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa masuk ke dalam drive kita, lalu plus, lalu kita masuk ke Google Slide. Nah, karena kita pengennya template-nya kita buat sendiri, kita pilih yang blank presentation gitu ya. Tapi kalau seandainya maunya yang ada template-nya, tinggal edit-edit aja ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau untuk tugas kali ini Pak Adi menyarankan kita pilih yang blank presentation gitu ya. Nah, untuk langkah yang lain atau cara yang lain, kita bisa klik yang tanda plus ada di atas sini, klik plusnya, lalu ada new tab. Nah, kalau sudah keluar new tab, kita klik tanda 9 ini atau titik 9 ya, sebenarnya itu namanya Google Application, atau sebelah kiri juga ada. Nah, tapi kita klik yang dari sini, lalu kita pilih yang namanya slides. What? Slides? Bukan, maksudnya slide. Nah, kalau udah kita klik nih slidesnya, nah seperti yang tadi Pak Ardi bilang, kita mau pilihnya blank ya, karena mau secara keinginan kita sendiri, maunya penataannya bagaimana dan lain sebagainya ya. Pak Ardi pilih yang blank presentation. Lalu kalau sudah keluar seperti ini, sudah keluar. Nah, kita mau pilih themes dulu. Mau pilih themesnya yang bagaimana, terserah nih, ada di sebelah kanan. Pak Ardi coba pakai yang berbeda dari yang tadi ya. Kalau tadi kan pakai yang ini gitu ya. Sekarang kita mau coba pakai yang berbeda. Nah, mungkin Pak Ardi mau pilih yang sederhana ini aja. Nah, kalau sudah, ini tinggal diklik. Di sini adalah judulnya, lalu kita buat judulnya, karena judulnya adalah cuaca, tentang cuaca ya, kita coba lah ya, ragam ya, ragam cuaca di Indonesia gitu ya. Kok garam? Ragam. Sedikit bercanda. Jadi nanti kalau seandainya kita sudah buat judulnya, baru kita mengerjakan yang lainnya ya. Ini adalah judulnya ragam cuaca di Indonesia. Ini subtitlenya atau judul kecilnya kita jadikan dia sebagai beberapa cuaca gitu ya. Pertama, cuacanya adalah panas gitu ya. Kalau seandainya cuaca panas, sebenarnya cuaca panas atau cerah sama aja ya. Pak Ade mau coba cerah aja deh gitu ya. Nanti kita cari gambar matahari, karena kalau cerah itu berhubungan sama matahari gitu ya. Nah, kalau sudah cerah, ini boleh loh kita klik garisnya, lalu klik kanan, kita copy aja, lalu klik kanan lagi di mana saja tempat lain. Nah, lalu kita paste. Tadi kebetulan keklik tuh ya pastenya ya, jadi udah keluar tuh ya. Lalu kita klik lagi sebelah mana aja, klik kanan, lalu kita klik sebentar, klik kanan, lalu kita klik paste. Oke, paste kita klik, lalu kita taruh di sini, boleh nggak apa-apa. Nah, di sini seandainya ini cuacanya adalah berawan, lalu yang satu lagi di sini adalah hujan. Cuaca hujan. Wah. Lalu kita tambahkan satu lagi nih ya, klik kanan di mana aja, lalu kita klik lagi paste. Nah, di sini kita kasih apa tadi? Mendung ya.
mendung, cuaca mendung. Oke, seperti ini. Sebenarnya kalau cuaca mah banyak lah ya di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah tropis kayak kita ini memang cuacanya banyak. Nah, kalau sudah, Pak Ardi akan mengajarkan atau share bagaimana caranya insert picture. Nah, di dalam Google Slide sama seperti yang namanya PowerPoint, kita bisa memasukkan gambar. Bahkan kalau dari Google Slide itu, kita bisa memasukkan gambarnya itu bisa dari kamera seperti ini. Oh, no kamera selected. Iya, pada lagi rekaman, sorry ya. Atau kita bisa juga menggunakan fasilitas dari Google-nya. Kita coba gambar dari web ya. Kita akan memasukkan gambar cerah. Nah, kalau cerah itu biasanya matahari ya. Kita cari aja gambar matahari. Mau pakai bahasa Inggris juga boleh. Misalnya matahari. Itu bahasa Indonesia, Pak. Oh, iya. Nah, kalau misalnya pengennya tuh transparan gitu ya. Pak Ardi mau pilihnya matahari secara transparan. Sun cartoon karena pengennya gambarnya kartun dan juga transparent. Nah, biar detail jadi kalimatnya banyak ya, kata-katanya banyak. Nah, kalau sudah keluar mataharinya, kita pilih salah satu matahari, lalu kita insert. Ya, sudah keluar seperti ini. Nah, kita tinggal kecilkan dan geser. Lalu yang kedua itu berawan. Kalau berawan, maaf, kita insert lagi ya, image, search the web, lalu kita cari gambarnya cloud ya, atau pakai S, clouds. Oke, kita coba ya, clouds. Nah, ada banyak awan ceritanya itu ya. Nah, karena awannya banyak, kadang-kadang suka bingung juga sih bagaimana cara mencarinya ya. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya kita semangat, insya Allah akan ketemu gambarnya. Atau sun behind cloud. Wah, kayaknya susah amat cari gambarnya ya. Tapi sebenarnya nggak susah banget kayak begini ya. Tapi kebetulan Pak Ardi maunya jalannya yang susah ya. Jadi Pak Ardi pilih yang langkah seperti ini. Bisa aja. Nah, kalau sudah kita insert. Nah, seperti ini. Ini untuk cuaca berawan. Nah, selanjutnya kita akan coba lagi insert image, search the web. Sekarang kita cari gambarnya adalah rain. Rain itu berarti hujan. Kalau kakaknya Pak Ardi namanya Rani, bukan Rain. Nah, kita klik yang gambar hujan, yang mana aja boleh sih ya sebenarnya. Yang ini juga nggak apa-apa. Kita insert, lalu kita kecilkan gambarnya. Iya, seperti ini. Dan yang terakhir adalah mendung. Berarti kalau mendung itu kan awannya hitam ya. Mungkin kita bisa cari dengan apa namanya? Black cloud. Ini kalau seandainya agak susah carinya ya, atau mau nyari secara susah. Sebenarnya kalau gampangnya juga bisa jadi gitu ya. Tapi kita mau carinya bahasa Inggrisnya susah-susah gitu ya. Nah, kalau sudah kita kecilkan seperti ini dan selesai. Nah, ini tugas kita yaitu membuat ragam cuaca di Indonesia. Kalau udah jangan lupa dikasih judul. Sebenarnya sih dari awal juga boleh. Awal dikasih judul. Judulnya mau ragam cuaca di Indonesia juga nggak apa-apa. Atau Pak Ardi kasih, karena ini tugas pertama kita, maka Pak Ardi kasih nama filenya adalah tugas pertama. Nah, kalau sudah begini nanti otomatis akan tersimpan gitu ya, otomatis akan tersimpan di drive kita. Nah, tinggal nanti kita kasih deh tugasnya, kita kirimkan ke Pak Ardi melalui Google Classroom-nya. Untuk gimana cara mengetahui atau cara mengirimkan file ini yang ada di drive, ini kan otomatis sudah ada di drive ya. Nah, ini dia nih, mana ya tadi ya, tapi otomatis sudah ada di drive. Nah, kalau misalnya kita refresh, nanti otomatis akan ada di drive kita nih. Nah, kalau sudah ada di drive kita, nanti ini ya yang tadi kita buat tugas pertama. Nah, kalau sudah ada, tinggal nanti kita kirimkan. Gimana cara mengirimkan di Google Classroom? Kita ikuti setelah yang satu ini. Nah, untuk kali ini Pak Ardi akan share bagaimana caranya menyampaikan tugas atau mengirimkan tugas ya. Jadi bagaimana caranya mengirimkan tugas ke Google Classroom ketika anak-anak semua atau adik-adik semua yang ada di rumah itu mendapatkan tugas dari guru-gurunya.
Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke classroom kita. Misalnya, Pak Ardi ini kelas 1 nih. Waduh, masih kelas 1. Ya, misalnya Pak Ardi masih kelas 1. Lalu ternyata ada yang memberikan tugas namanya Pak Toyib. Wah, Pak Toyib sedang memberikan tugas. Gimana ya caranya saya akan mengirimkan tugasnya kepada Pak Toyib ya, atau menjawab tugasnya. Nah, kita klik aja. Kita klik yang tugas yang baru ini yang diberikan oleh Pak Toyib, yaitu tugas membuat slide. Kita klik. Nah, ternyata kita harus menambahkan file kita. Misalnya kita bisa mengerjakan Jamboard atau juga mengerjakan Google Slide. Nah, kita klik yang tambah atau buat ini. Kita klik. Nah, di sini nanti akan keluar Google Drive, link, file, dokumen, dan lain sebagainya kalau seandainya ini baru ya. Nah, karena kita ada di Drive, karena kan kita bisa mengerjakan nih Google Slide ataupun Google Jamboard-nya. Habis kita kerjakan kan otomatis kesimpan ke Drive kita. Nah, makanya kita klik yang Google Drive. Kita klik Google Drive. Nah, nanti ada yang terbaru, upload drive saya. Kalau seandainya ini kan yang terbaru berarti yang udah dibuka dari tadi gitu ya. Nah, kalau seandainya belum ada di sini, bolehlah diklik yang drive saya. Nah, nanti kalau udah ada drive saya, misalnya saya mau mengirimkan tugas yang tentang membuat slide, berarti tinggal diklik aja yang slide. Tapi kalau seandainya yang kita buat adalah Jamboard, ya kita klik aja yang Jamboard. Jadi sesuai apa yang diberikan oleh Pak Toyib, tugasnya apa. Jadi setelah kita mengerjakan, misalnya menggambar Jamboard atau membuat slide, tinggal kita klik aja filenya yang tadi di Drive, lalu kita sisipkan. Ya, kita insert kalau ada yang bahasa Inggris di Google-nya. Nah, kalau sudah selesai, ya tinggal diserahkan deh. Tinggal diserahkan aja. Mau kasih komentar juga boleh, komentar pribadi juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau langsung serahkan juga nggak apa-apa. Otomatis nanti ketahuan di Google Classroom kalau anak-anak semua yang mengerjakan. Klik serahkan. Ya, klik serahkan dan selesai. Jadi nanti kalau kita lihat di classroomnya kelas 1A, nanti Pak Toy pasti akan mendapatkan atau menerima tugas yang kita berikan yang sudah kita jawab. Gitu ya, itu adalah cara bagaimana kita mengirimkan tugas dari Google Classroom. Caranya mengenai tentang mengirimkan tugas dari Google Slide ya, mengirimkan tugas Google Slide maupun Google Jamboard yang ada di Drive kita. Oke, selamat mencoba.